Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, baik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan hak para aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K yang sebelumnya tidak sama, sekarang dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang telah disahkan, maka hak P3K dan PNS sama rata. Namun pertanyaan, di bidang mana saja atau apa sajakah hak ASN yang meliputi P3K dan PNS itu sama rata? Tentunya inilah yang membuat kita penasaran kira-kira apa saja. Nah, Bapak Ibu, untuk mengetahui kira-kira persamaan hak antara PNS dan P3K itu sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang telah disahkan pada bulan Oktober yang lalu, mari kita simak informasi ini sampai selesai dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Dan sebelum masuk pada informasinya Bapak Ibu, Undang-Undang ASN yang telah disahkan itu yang menyamakan hak antar PNS dan P3K ada hal baru. Itulah yang perlu harus kita ketahui. Bapak Ibu langsung pada informasinya. Ayobandung.com memuat satu informasi penting ini yang merupakan satu kabar gembira bagi seluruh Bapak Ibu honorer, yang mana informasi ini membuat kobaran semangat para honorer ingin meraih impian menjadi aparatur sipil negara. Apalagi para honorer yang telah terangkat menjadi ASN P3K, yang mana haknya adalah menjadi hal baru disamakan dengan pegawai negeri sipil. Disampaikan bahwa pemerintah Indonesia secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 31 Oktober 2023, beberapa hari yang lalu. Undang-undang ASN tersebut ditandatangani oleh Presiden selaku kepala negara, sah pada tanggal 31 Oktober 2023. Undang-undang ASN tersebut menggantikan posisi peraturan yang sebelumnya berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara terbaru ini ditegaskan perbedaan antara ASN, PNS, dan P3K sehingga diharapkan masyarakat tidak bingung lagi dengan istilah tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, ASN ialah profesi bagi PNS dan P3K yang bekerja di instansi pemerintah. Tentunya antara ASN, baik P3K maupun PNS, sama halnya atau sama namanya, satu payung hukum, yaitu aparatur sipil negara. Sedangkan PNS ialah pegawai pemerintah yang direkrut dan diangkat sebagai aparatur sipil negara dalam waktu tetap. Lalu P3K ialah pegawai pemerintah yang direkrut dan diangkat sebagai aparatur sipil negara berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, salah satu hal penting yang membedakan dengan peraturan sebelumnya ialah pada pasal 21. Ini yang perlu kita ketahui Bapak Ibu. Salah satu hal yang membedakan dengan peraturan sebelumnya ialah pada pasal 21. Kalau peraturan sebelumnya jelas-jelas perbedaan antara PNS dan P3K itu selalu menyolok. Tetapi pada pasal 21 ini wajib kita ketahui. Kemudian salah satu hal penting yang perlu kita ketahui di mana dalam pasal 21 tersebut hak yang didapatkan oleh PNS dan P3K ialah sama rata. Ingat Bapak Ibu ya, hak yang diperoleh PNS dan P3K dalam pasal 21 sama rata.
sebab PNS dan P3K merupakan satu bagian dari aparatur sipil negara atau satu payung ASN. Pertama, apa saja persamaannya? Yaitu dari sisi penghasilan, berupa gaji atau upah dengan skema single salary. Perihal tersebut akan diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah manajemen pegawai aparatur sipil negara. Itu mengenai penghasilan. Peraturan pemerintah tersebut akan mengatur skema single salary guna memastikan gaji ASN tidak berkurang. Adapun struktur remuneration mix, yakni 40% untuk gaji pokok atau fixed income, 30% variabel atau insentif dan bonus, kemudian 25% benefit, serta 5% untuk biaya pendidikan. Itu ketentuannya. Adapun struktur remuneration mix, yakni 40% untuk gaji pokok atau fixed income, 30% variabel atau insentif dan bonus, 25% benefit, serta 5% untuk biaya pendidikan. Yang kedua, reward atau penghargaan. Berupa motivasi, berupa finansial atau non-finansial antara lain, insentif 3 bulan, dan bonus tahunan. Yang ketiga, tunjangan. Berupa tunjangan jabatan seperti tunjangan jabatan manajerial dan tunjangan individu seperti tunjangan kemahalan maupun tunjangan hari raya atau THR. Yang mana kesemuanya ini, baik PNS maupun P3K berhak untuk memperolehnya. Poin yang keempat, yaitu fasilitas. Berupa fasilitas jabatan atau fasilitas individu yang terdiri dari monetary dan non-monetary. Monetary berupa pemberian tunjangan cuti. Cuti tersebut wajib diambil. Itu adalah hak para aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K. Monetary berupa pemberian tunjangan cuti, dan cuti tersebut hak wajib yang harus diambil. Non-monetary berupa cuti itu sendiri, transportasi, tempat tinggal, kesehatan, bantuan hukum, keagamaan, rekreasi, hingga kebugaran. Yang kelima, jaminan sosial. Antara lain jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, hingga jaminan kematian. Itu adalah uraian hak PNS dan P3K poin kelima, yaitu jaminan sosial. Yang keenam, lingkungan kerja berupa fisik dan non-fisik. Ketujuh, pengembangan diri yang berupa pengembangan talenta dan karir serta pengembangan kompetensi. Kedelapan, bantuan hukum berupa litigasi atau non-litigasi. Demikian hak-hak yang akan diperoleh PNS dan P3K berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara terbaru. Dengan demikian, tidak ada perbedaan lagi antara P3K dan PNS karena sama-sama bersumber dari satu payung hukum, yaitu aparatur sipil negara. ASN itu terdiri dari P3K dan PNS, maka hak yang akan diperoleh juga sama. Demikian informasinya. Semangat buat Bapak Ibu honorer untuk meraih impian menjadi ASN P3K, sebab haknya sama dengan pegawai negeri sipil. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.